Nah, sekarang kau punya dua pilihan. Menjadi pemain atau sekedar bidak dalam permainan ini. Apakah kau siap mengendalikan permainan ini? Atau hanya menjadi bidak catur dalam permainan? Pernahkah kau merasa bahwa dunia ini penuh dengan ilusi? Bahwa setiap orang yang tampak tulus mungkin menyimpan agenda tersembunyi. Dunia ini bukan untuk mereka yang sekedar berharap ini adalah permainan. Dan hanya mereka yang paham aturannya yang akan menang. Nah, hari ini kita akan mengungkap 3 strategi psikologi gelap yang digunakan oleh para pemimpin, pebisnis sukses, dan manipulator ulung. Pertama, sembunyikan niatmu sebenarnya. Kedua, reputasi adalah segalanya. Dan ketiga, buat orang lain tergantung kepadamu. Siap membuka mata atau menutup mata untuk menjadi korban selanjutnya? Tentukan pilihanmu sendiri. Jika kau siap, maka akan saya lanjutkan videonya. 1. Sembunyikan niat yang sebenarnya. Kau pernah bertemu seseorang yang awalnya tampak biasa saja, tapi tiba-tiba menjadi pusat perhatian. Atau seorang teman yang selalu mendukungmu, tapi ketika kau lengah, dia yang pertama menikammu dari belakang. Itu bukan kebetulan, mereka tahu cara menyembunyikan niat mereka. Contoh nyata di kehidupan sehari-hari. Teman yang tampak selalu mendukungmu, tapi ternyata hanya ingin tahu kelemahanmu. Entah itu aib keluarga, masa lalu, atau masalah yang kau hadapi sekarang. Di tempat kerja, bos yang memujimu setinggi langit, tapi di belakang sudah menyiapkan penggantimu. Ya, mungkin kau terlalu banyak mengetahui rasa kelam bosmu sendiri. Atau bosmu sudah cukup dengan gajimu yang sudah tinggi dan ingin menggantinya dengan orang yang lebih murah gajinya. Misal, seperti satpam, pekerja kasar, atau yang lain. Nah, dengarkan yang ini. Ini adalah cara untuk menggunakan trik tersebut dengan benar. Yang pertama, jangan terlalu jujur tentang tujuan dan ambisimu. Gunakan sifat lain saat bertemu teman atau atasan kalian. Atau gunakan personality. Entah itu baik, kalem, jujur, bahkan licik. Gunakan itu di saat kau di lingkungan kerja atau di lingkungan yang pertemanan baru. 2. Buat orang lain berpikir mereka mengendalikan situasi. Padahal sebenarnya kau yang mengarahkannya. Contohnya, seperti ini, apakah kau tahu sutradara? Nah, kau bisa menirunya. Meskipun aktor, artis, cameo, dan yang lain berakting bagus di dalam film tersebut. Ingat, siapa yang mengendalikan agar film tersebut menjadi terkenal di hati sutradara. Atau gampangnya begini, kau boleh merasa bisa mengendalikan semuanya, tapi ingat, kau masih dalam kendaliku. Atau masih dalam genggamanku. Nah, selanjutnya, berikan informasi secukupnya agar mereka tetap penasaran dan tidak bisa menjebak langkahmu. Contohnya gini, kau ingin membuat gebrakan baru, tapi tunjukkan saja sedikit. Ingat, hanya sedikit. Kita berkaca pada gunung es. Meskipun terlihat kecil di atasnya, tapi mereka belum tahu sesuatu hal besar yang berada di bawah kaki mereka. Nah, ini adalah cara untuk mengatasinya. 1. Jangan mudah percaya pada orang yang terlalu mendukung tanpa alasan jelas. Misal, dalam dunia percintaan atau pekerjaan, bahkan pertemanan. Anda harus tetap hati-hati. Yang kedua, amati pola komunikasi mereka. Apakah mereka hanya ingin tahu informasi darimu? Misal, itu aib, masalah, relasi, atau bahkan ingin tahu bagaimana musuhmu itu. Nah, yang kedua, ini adalah teknik yang kedua ya. Reputasi adalah segalanya, maka jaga baik-baik. Dalam dunia ini, kau bukan dinilai berdasarkan siapa dirimu sebenarnya, tapi berdasarkan apa yang orang pikirkan tentangmu.
Sekali reputasi hancur, maka kau akan hancur sepenuhnya. Ini adalah contoh nyata. 1. Orang yang selalu tampak dermawan di media sosial, tapi di dunia nyata justru tidak peduli pada orang sekitarnya. Ya, mereka hanya mengeksploitasi mereka untuk dijadikan AdSense atau sumber trafik dan mampu mengangkat nama orang tersebut menjadi lebih dikenal oleh orang lain. Kalau kalian tahu siapa saja orang-orang yang ada ini, tolong tulis di kolom komentar. Untuk diskusi, apakah benar orang ini seperti itu di media sosial? 2. Karyawan yang tampak rajin bekerja, padahal sebenarnya hanya tahu cara membangun citra baik di mata atasan. Di sekitar kalian banyak kan? Sudah gaji sedikit, masih saja ada penjilat di perusahaan. Entah agar kita turun jabatan atau bahkan keluar dari tempat kerja. Nah, ini adalah cara menggunakannya dengan benar. Yang pertama, selalu kontrol bagaimana orang lain melihatmu. Kau harus selalu terlihat murah senyum agar kau dapat diterima oleh setiap orang. Begitu kau sudah diterima oleh banyak orang, maka lanjutkan rencanamu. Gunakan personality yang jujur, sehingga jika kau melakukan kebohongan kecil, maka mereka akan memakluminya. Karena kau sudah mendapatkan image orang jujur di mata semua orang. Nah, gimana? Enak sekali bukan? Selanjutnya, yang kedua. Jika terjadi kesalahan, jangan panik. Gunakan momen itu untuk membangun citra baru ya. Contohnya, STAR. S. Situation. Saya mengerti bahwa Anda merasa kecewa karena produk kami tidak sesuai. T. Task. Saya akan segera mengecek pesanan Anda dan mencari solusi terbaik. A. Action. Kami akan mengamati produk Anda tanpa biaya tambahan. R. Result. Apakah solusi ini sudah membantu? Kami ingin memastikan Anda puas agar tidak kecewa kembali. Nah, ini adalah hal umum, tapi kalian tidak sadar untuk yang ini sembuhkan sendiri. Takutnya saya kena strike oleh YouTube. Selanjutnya, yang ketiga. Jika seseorang berusaha menjatuhkanmu, buatlah serangan balik yang justru memperkuat reputasinya. Misal, seorang karyawan yang tidak hanya menyelesaikan tugasnya, tetapi juga memberikan ide-ide brilian untuk kemajuan perusahaan. Nah, selanjutnya, cara mengatasinya. 1. Jangan mudah terpengaruh oleh citra orang lain. Lihat tindakan mereka, bukan kata-kata mereka. Karena kata-kata bisa menipu kalian. Nah, yang kedua. Jika seseorang terlalu sempurna, tanyakan, apa yang mereka coba sembunyikan? Atau, untuk apa kau menjadi sempurna di mata orang? Itu akan merubah perspektifnya dan mulai berhati-hati denganmu. Nah, ini adalah trik psikologi yang nomor ketiga. Buat orang lain tergantung padamu. Apa kalian ingin tahu cara menjadi tak tergantikan? Jangan biarkan orang lain bisa hidup tanpamu. Contoh, pasangan yang selalu membantumu mengambil keputusan, sampai akhirnya kau merasa tidak bisa melakukan apapun tanpanya. Ada yang lain, misal uang, kasih sayang, dan lain-lain. Ini kan membuat pasanganmu rentan jika mereka tidak mendapatkan ini dalam hidupnya, meskipun hanya sehari. Selanjutnya, di tempat kerja. Rekan kerja yang tampaknya selalu ada untuk membantu, tapi diam-diam memastikan bahwa hanya dia yang bisa menyelesaikan pekerjaan tertentu. Cara menggunakan dengan benar. Jangan beri solusi penuh buat orang lain selalu membutuhkanmu. Misal, kalau di tempat kerja, seorang karyawan senior yang memiliki keterampilan unik tidak pernah mengajarkan semuanya kepada rekan kerja atau bawahannya. Dia hanya memberi sedikit informasi agar orang lain tetap bergantung padanya setiap kali ada masalah. Hasilnya, perusahaan merasa dia sangat berharga dan sulit digantikan. Nah, di poin ini kamu sudah mengerti kan tentang dunia psikologi? Lanjut.
Bangun hubungan yang terlihat setara, tapi diam-diam kendalikan keputusannya. Ini dalam dunia bisnis. Seorang bos memberikan dua pilihan kepada karyawannya. Kamu bisa mengerjakan proyek ini dengan cara A atau cara B, terserah kamu. Tapi kenyataannya, dua pilihan itu sudah disiapkan agar tetap menguntungkan dirinya. Hasilnya, karyawan merasa memiliki kebebasan, padahal tetap mengikuti skenario yang telah disusun. Berikan bantuan sedikit demi sedikit agar mereka semakin tergantung padamu. Misal, dalam hubungan sosial, seorang teman selalu membantumu memahami sesuatu, tapi tidak pernah sepenuhnya menjelaskan solusinya. Setiap kali kamu mengalami masalah yang sama, kamu merasa harus bertanya lagi padanya. Nah, apa yang terjadi? Dia menciptakan ilusi bahwa hanya dia yang bisa membantumu, sehingga kau tidak mencari solusi sendiri. Cara mengatasinya: sadari jika seseorang membuatmu merasa tak mampu tanpa mereka. Latih kemandirian dalam mengambil keputusan sendiri. Nah, sekarang kau punya dua pilihan: menjadi pemain atau sekedar bidak dalam permainan ini. Kau bisa terus hidup dengan naif, percaya bahwa semua orang di sekitarmu benar-benar peduli. Atau kau bisa membuka mata dan memahami bagaimana dunia ini benar-benar bekerja. Satu hal yang pasti, mereka yang tidak mengendalikan hidupnya sendiri akan selalu dikendalikan oleh orang lain. Jadi, apakah kau siap mengendalikan permainan ini? Atau hanya menjadi bidak catur dalam permainan? Tentukan pilihanmu. Jangan lupa klik komen, like, dan subscribe. Jika kau ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton.